Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi Hidayat dengan NIM 2023050129. Di sini saya akan membawakan 8 materi dari dosen pengampu Miss Kiki, tafsir ayat dan hadis ekonomi. Jadi saya akan membawa materi 8. Yang pertama itu ada metodologi tafsir, yang kedua hukum etika ekonomi dan bisnis, yang ketiga harta dan pengelolaan dalam Islam, dan yang keempat larangan riba dan implementasinya, dan yang kelima teori konsumsi, produksi dan distribusi, dan yang keenam al-ujra dalam pandangan Al-Quran, dan yang ketujuh konsep zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi, dan yang materi terakhir adalah konsep rezeki dalam Al-Quran. Jadi di sini saya akan membahas 8 materi ini dan kemudian saya lanjut. Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas materi pertama yaitu metodologi tafsir. Jadi, perlu kalian pahami bahwa metodologi tafsir adalah cara atau metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Metode ini mencakup pemahaman, konteks, bahasa, dan makna ayat-ayat Al-Quran. Jadi tujuannya adalah untuk memahami pesan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi metodologi tafsir juga melibatkan analisis historis, linguistik, dan teologis untuk memahami makna yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam metodologi tafsir, ada beberapa prinsip yang harus diikuti seperti memahami konteks ayat, memahami bahasa dan istilah yang digunakan, serta memahami tujuan dan maksud dari ayat tersebut. Dengan memahami metodologi tafsir, kita dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik dan mengaplikasikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian saya akan membahas materi kedua, yaitu hukum etika ekonomi dan bisnis. Jadi hukum etika ekonomi dan bisnis dalam Islam mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang harus diikuti dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip-prinsip ini meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi tujuan dari hukum etika ini adalah untuk menciptakan kegiatan ekonomi dan bisnis yang adil, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam hukum etika ekonomi dan bisnis ada beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti tidak melakukan penipuan, tidak melakukan eksploitasi, serta tidak melakukan kegiatan yang merugikan pihak lain. Dengan mengikuti prinsip ini, kita dapat menciptakan kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkeadilan, membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Dan lanjut ke materi yang ketiga, harta dan pengelolaannya dalam Islam. Jadi harta dalam Islam dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti dengan tidak melakukan riba, gharar, dan lain-lainnya. Harta harus digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan harta, ada beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti tidak melakukan pemborosan, tidak melakukan penimbunan, serta tidak melakukan kegiatan yang merugikan pihak lain. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat mengelola harta dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, saya lanjut ke materi yang keempat, yaitu larangan riba dan implikasinya. Jadi riba adalah penambahan atas pinjaman yang diberikan. Dalam Islam, riba diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Implikasinya dalam ekonomi dan bisnis adalah bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Jadi, larangan riba bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi dan berkeadilan dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan tidak melakukan riba, kita dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu. Kemudian kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi teori konsumsi, produksi, dan distribusi dalam ekonomi Islam mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana manusia mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan barang dan jasa dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi tujuan dari teori ini adalah untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang berkeadilan, efisien, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.
Jadi dalam teori konsumsi, produksi dan distribusi ini ada beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti tidak melakukan pemborosan, tidak melakukan penimbunan, serta tidak melakukan kegiatan yang merugikan pihak lain seperti yang tadi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan membawakan kemaslahatan bagi semua pihak. Kemudian saya lanjut ke materi yang ke-6, al-ujrah dalam pandangan Al-Quran. Jadi al-ujrah adalah konsep upah atau gaji dalam Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa upah harus diberikan secara adil dan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi al-ujrah harus diberikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan sesuai dengan kemampuan pekerja. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang al-ujrah, seperti ayat yang mengatakan bahwa upah harus diberikan secara adil dan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi dengan memahami konsep al-ujrah, kita dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Kemudian kita masuk di materi ke-7, yaitu konsep zakat dan fungsinya. Jadi zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Jadi zakat berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, serta sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konsep zakat ada beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti memberikan zakat secara sukarela, memberikan zakat kepada orang-orang membutuhkan, serta tidak melakukan penipuan dalam memberikan zakat. Jadi dengan memahami konsep zakat, kita dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan membawakan kemaslahatan bagi semua pihak. Tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Kemudian kita masuk di materi terakhir, konsep rezeki dalam Al-Quran. Rezeki dalam Al-Quran dianggap sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Jadi konsep rezeki dalam Al-Quran yaitu dianggap sebagai karunia. Ketika kita memahami tentang rezeki itu tidak hanya berupa harta, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan. Jadi, prinsip-prinsip rezeki adalah harus kita pahami bahwa rezeki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia harus berusaha dan bekerja keras, bertawakal, dan percaya bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Jadi dengan memahami konsep rezeki, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bersyukur, bertawakal, serta meningkatkan kualitas hidup. Jadi begitu konsep rezeki. Jadi doa harus disertai dengan usaha. Begitu juga dengan usaha harus disertai dengan doa. Ketika kita berdoa dan berusaha, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.